Dalam Islam ada logika tersendiri. Logikanya bermuara kepada logika berdongeng. Misalkan begini ya, satu contoh ya, yang saya maksud logika dalam Islam beda logika yang dalam alam dan logika dalam akademia. Misalkan sering sekali dalam akademia Anda mendengar yang dimaksud logis itu adalah misalkan ada seorang ulama mengajarkan satu pelajaran, diajarkan kepada murid agar kamu kalau ingin mengerti sesuatu harus mengikuti ilmu ulama. Nah, secara logika memang ada logika, ada logika di situ. Memang kita ingin cari ilmu. Kalau kita menginginkan keterampilan pandai bertukang, ya belajarnya pada seorang yang tahu Tetapi persoalannya di dalam Islam itu ilmu yang diajarkan ulama bukan ke situ. Bukannya misalkan ulama mengajarkan ilmu-ilmu yang diklaim pasti, ilmu kebenaran, ilmu yang mengajak kepada orang, kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata yang didapat oleh ulama itu bukan demikian. Nah, jadi menggunakan analogi, misalkan seseorang yang ingin belajar ngelas, pandai ngelas, dia akan pandai ngelas. Tidak sama analoginya kita belajar dengan seorang ulama. Karena ilmu yang mereka ajarkan adalah ilmu-ilmu berdongeng. Nah, itu bedanya, yang pertama. Nah, secara pendekatan perguruan itu sungguh bermasalah dari situ. Makanya analogi yang sering digunakan orang Islam, kalau kamu ingin tahu Islam ya tanya sama orang ulama, sama ustadz, mereka yang lebih tahu. Nah, ini analogi yang sangat keliru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara struktur Islam itu menggunakan konsep-konsep terbalik. Misalkan begini, kita dengar Sahih Al-Bukhari. Sahih itu kan secara literal maknanya otentik. Ternyata kalau kita buka, kita pelajari apa isi Sahih atau Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ternyata kandungan yang dikandung kitab itu adalah isi-isi konspirasi teori. Artinya Sahih yang ada di kulit kitab Al-Bukhari atau Sahih Muslim ternyata bukan otentik. Nah, jadi orang Islam itu sudah terbiasa mungkin tertipu dengan slogan. Tidak pernah mungkin jarang ya melakukan satu refleksi apakah benar otentik itu artinya sahih itu artinya otentik, artinya faktual. Nah, kalau kita tidak berani mempertanyakan hal-hal yang demikian, orang Islam kan sering termakan dengan dogma-dogma dan cerita-cerita dongeng. Nah, itu salah satu contoh secara slogan itu sering sekali dan banyak sekali dalam Islam itu terbalik. Banyak sekali. Nah, saya kasih beberapa contoh lain. Anda sering mendengar amal ma'ruf nahi mungkar. Itu slogan yang sering dikeluarkan dalam dakwah-dakwah. Kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan teliti, apa sih yang dimaksud amal ma'ruf? Nah, amal ma'ruf di publik itu diterjemahkan kerja-kerja baik, ya kan? Kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada kemaslahatan bersama. Nah, tetapi kalau kita perhatikan secara detail lebih dalam lagi melalui kacamata syariat Islam, ternyata yang dimaksud amar ma'ruf adalah kerja-kerja ancam-ancam orang, menipu orang, kerja-kerja cambuk-cambuk orang, kerja-kerja mempertakutkan seseorang. Nah, itu yang dimaksud amar ma'ruf. Nah, jadi kita terpikir, waduh, kok Islam definisi ternyata yang dimaksud amar ma'ruf ya memang demikian. Nah, ini yang sering salah dipahamkan oleh orang Islam yang mereka terjebak dalam definisi ternyata terbalik.
Nah, sehingga definisi rahmatan lil alamin pun tidak pernah bisa diaktualisasikan karena dari konsep, dari framework, dari bagan struktur doktrin itu sudah terbalik. Nah, impian rahmatan lil alamin tidak bisa mungkin tercapai. Sungguh tidak mungkin. Karena kalau kita ingin menciptakan rahmatan lil alamin seperti yang mereka bayangkan, seperti yang dibayangkan umat, maka harus ada bagan secara alam, secara lahir itu harus memang antara definisi dan perbuatan itu harus ada satu sinkronisasi atau persenyawaan. Nah, kalau antara definisi kata-kata atau slogan dengan perbuatan tidak senyawa, maka ada masalah yang sangat bermasalah di dalam doktrin itu sendiri. Nah, ini hal yang sungguh tidak dimengerti oleh banyak orang Muslim, sehingga mereka kejebak. Kok Islam ini diklaim agama yang tenang, kan Islam is peace. Nah, kalau di Barat ini sering dislogankan atau menjadi bahan slogan Islam is peace. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin sering digunakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, padahal kalau kita kaji lebih dalam, silakan Anda tunjukkan, bisakah Anda tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin pada diri Anda? Nah, kebanyakan orang Muslim kejebak, tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena peta atau paradigm, kalau dalam masalah psikologi itu dikatakan paradigm, cara kita berpikir. Jadi peta atau bagan yang ada dalam doktrin Islam itu tidak sinkron apa yang ada dalam alam. Nah, ketika kita mempertanyakan bisakah Anda mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin pada diri Anda? Nah, mereka kejebak. Tidak bisa mengeluarkan impian Islam yang rahmatan lil alamin itu bagaimana? Nah, paling kurang pada diri mereka, ya kan, pada diri mereka sendiri. Nah, itu satu hal yang cukup mendasar, di mana slogan ini sering di satu segi ditunjukkan atau dipamerkan kepada publik, definisinya A, tetapi pada tindakan ternyata terbalik daripada apa yang dikatakan. Nah, contoh lain misalkan rukun Islam. Rukun Islam itu secara teologi kan dikatakan diperuntukkan agar umat Islam ini bisa jadi orang baik-baik, bisa jadi orang atau golongan-golongan yang terbuka, ya kan, yang rahmatan lil alamin, bisa membuat mereka ini memutuskan satu keputusan yang lebih cepat dalam hidup. Ternyata rukun Islam itu tidak menciptakan umat Islam kepada orang baik-baik. Nah, ini kita sudah terbukti. Sembahyang, puasa, umrah, naik haji, dan syariat dan syahadat dan lain-lain yang terkait dengan rukun Islam, ritualitas itu ternyata tidak bisa melahirkan perwujudan kepada manusia sehingga mereka ini bisa jujur, bisa kreatif, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, ternyata syariat Islam itu tidak bisa dijadikan sumber moralitas dan juga tidak bisa dijadikan sumber spiritualitas. Nah, dalam hal ini umat Islam ketipu, benar-benar ketipu. Nah, itu adalah sebagian contoh-contoh dari terminologi atau slogan yang terbalik. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa kita angkat nanti ke depan, yang saya kira sungguh panjang dialog ini. Tetapi sekadar untuk menjawab pertanyaan Anda, dasar inti yang membuat orang Islam ini kejebak karena dari definisi atau slogan yang digunakan itu ternyata bukan seperti yang mereka bayangkan. Nah, sekira demikian Pak Palas atas pertanyaan Anda. Nanti bisa kita jabarkan karena ini pertanyaan yang sungguh penting saya kira dan sungguh signifikan yang perlu kita terus
bahaskan dan gugat, ya kan, perlu kita terus gugat persoalan slogan atau terminologi, kata-kata yang digunakan umat ini, bagaimana sehingga mereka tidak terjebak dan terperangkap dalam sistem yang palsu, ya kan, sistem yang palsu. Demikian Pak Palas. Kira-kira gimana? Izin Mantap Bang Profesor, kali. mohon izin Bang, bisa nggak satu lagi Bang, satu lagi aja Bang. Jangan Ya, panjang-panjang kali, boleh. Bang. Silakan Pak Palas, satu lagi ya, silakan. Sebentar ya Pak Boy. Sebentar Pak Boy. Siap Ustaz. Ya, terima kasih Profesor. Sebetulnya saya pengen juga membatasi tadi, tapi ada sedikit lagi yang memang saya belum dapat jawabannya sebetulnya. Jadi di kampung kami itu, Profesor, di sana itu kan ada yang namanya itu Tarikat Naksabandiyah ya, di kampung kami itu. Di balik amalan mereka, saya kan pengen tahu aja ya Profesor, ya bukan maksud saya mendiskreditkan atau bagaimana, enggak, saya pengen tahu aja. Justru ketika mereka ada muridnya, ada pemuritan di sana, mereka justru ada perguruan semacam pencak silat gitu ya. Nah, mereka justru mengatakan, keluarga saya juga sebetulnya, memang kebetulan setahun yang lalu udah almarhum abang saya ini sebagai guru tarikat. Nah, murid-muridnya ini ketika mereka semacam latihan itu di tengah-tengah kegelapan, dan mereka katanya mengaku mendapat wahyu, sehingga jurus-jurus silat mereka itu bukan diajarkan, tapi sumbernya itu dari amalan, yaitu semacam itu tadi yang saya sampaikan tadi, bagian daripada mungkin ya tarikat tadi. Jadi saya tidak mengerti gitu, tapi justru mereka tidak memperagakan jurusnya, tapi mereka justru mereka bisa jadi sakti, bisa lebih hebat, seperti itu. Kira-kira pandangan Profesor, silakan Pak Profesor. Ya, baik. Kalau ini ya, kalau saya mengerti apa yang Anda ungkapkan, dalam ilmu baik Naksabandiyah atau semacam itu, ilmu sufi itu kan serupa, mungkin terminologinya yang digunakan agak sedikit berbeda, tetapi pada prinsipnya sama. Saya lihat sama. Begini, dalam secara ini ya, secara agak saya perluaskan sedikit, saya kaitkan dengan konsep sufi, karena yang di Naksabandiyat itu ada elemen-elemen yang terkait dengan pemikiran sufi, kan? Jadi secara umum, tarikat, hakikat, syariat, ma'rifat, kan? Nah, kenapa pemikiran atau ilmu sufi dalam Islam tidak bisa banyak ambil andil dalam pembentukan akhlak yang bisa diwujudkan lahir dalam kenyataan? Jawabannya sederhana saja, karena mereka terikat kepada syariat. Nah, syariat inilah yang bermasalah. Nah, inilah satu hal yang umat Islam tidak mau mengakui, tidak mau atau takut. Ya kan, karena takut kalau mereka mempermasalahkan syariat, mereka langsung diklaim kafir dan macam-macam. Nah, inilah persoalannya dalam filsafat Islam. Walaupun mereka begitu menggiurkan cara menerangkan persoalan makrifat, persoalan tarikat, persoalan hakikat. Nah, kalau mereka masih terikat kepada syariat, konsep-konsep makrifat itu tidak berfungsi dan tidak bermakna sama sekali. Nah, misalkan begini, saya kasih analogi. Kalau kita tahu kita terjerat dalam lumpur hitam, kalau kita mau keluar dari lumpur itu, ya kan, kita mau bersih, pertama sekali kita harus keluar dari lumpur tempat kita yang terjerat. Nah, jadi dalam filsafat Islam, mereka tidak bisa keluar dari lumpur. Yang saya maksud lumpur ini ya syariat, konsep-konsep syar'i. Dalam hal ini
kewajiban ritualitas. Kemudian nanti ada ancaman-ancaman atau hukum apa-apa yang dibebankan kepada masyarakat yang dianggap melanggarkan syariat. Nah, inilah yang jadi masalah karena syariat itu ternyata bertentangan dengan konsep alam. Apapun konsep makrifat yang mereka promosikan, ya kan? Apapun konsep hakikat yang mereka promosikan, apapun konsep-konsep lain yang mereka kaitkan dengan filsafat Islam atau Sufi, kalau mereka tidak bisa melepaskan, kalau mereka tidak bisa menggugat duduk perkara syariat, maka konsep filsafat atau Sufi dalam Islam itu tidak bisa berfungsi sama sekali dan tidak bisa mewujudkan karakter yang seperti yang mereka inginkan. Nah, menjawab pertanyaan Anda tentang aliran Naqsabandiyah, itu hampir sama. Walaupun mungkin dalam aliran Naqsabandiyah ini ada sedikit mungkin jabaran atau sendi daripada ilmu mereka itu kepada silat, ya kan, kepada itu kan hanya salah satu dimensi sebagai kulit, kalau bisa saya katakan sebagai kulit. Tetapi pada esensinya di situ, kalau mereka ingin menciptakan manusia yang berakhlak, kreatif, produktif dan berwawasan kepada enlightenment, kalau istilah bahasa Inggris, nah itu susah karena Naqsabandiyah itu tidak terlepas daripada syariat yang saya sebutkan tadi. Ini syari'i atau syariat inilah yang bermasalah dalam Islam, yang mengikat umat Islam, sehingga mereka yang pertama tidak bisa meninggalkan syariat. Kalau mereka tinggalkan syariat, mereka dianggap mereka terus secara otomatis bukan orang Islam. Itu satu sendi yang saya kira sungguh bermasalah dan perlu kita gugat pelan-pelan untuk mengajak kawan-kawan kita di sini dan pelajar-pelajar yang kritis untuk kita ini untuk bisa kita tunjukkan bagan yang mereka pegang, bahwa bagan itu atau kerangka syar'i yang terkait dengan Islam sungguh bermasalah dan perlu kita kupas pada kali mendatang persoalan ini. Demikian, Pak Palas. Terima kasih banyak atas edukasi dan penjabarannya, Profesor. Saya minta maaf kepada Ustadz Enjoy, kepada saudara-saudara saya yang di bawah, apabila pertanyaan saya tidak arif atau bijaksana dan bisa menyinggung perasaan. Tidak ada maksud saya dalam hati saya, dalam kerendahan hati saya, tidak ada bermaksud yang lain-lain, tidak untuk mendiskreditkan, tidak. Hanya sekedar saya ingin menjadi terang, menjadi garam, menjadi, bolehlah artinya saya aplikasikan perintah Tuhan Yesus kepada saya, hingga saya tidak mengasihi orang Kristen saja, tetapi saya harus mengasihi semua ciptaan daripada Tuhan. Demikian Profesor, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, mantap Pak Palas, mantap, terima kasih banyak ini atas kontribusi. Izin turun ya Pak Profesor ya, saya izin turun ya. Ya, baik, terima kasih ya. Kita ini ya kita connect ya, Pak Palas. Oke Bang. Shalom ya. Salam. Oke, Pak Boy ya, tadi yang lagi menunggu, kemudian Pak Enjoy, jadi Pak Boy dulu yang sudah menunggu, silakan Pak Boy. Ya, Bos Cakra, sangat menarik ya pembahasan itu. Kan sebenarnya klaim-klaim Anda itu yang mengatakan itu Islam itu begini begitu, tapi banyak hal terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh kan. Ku tengok orang-orang yang murtadin itu, Bang. Orang-orang yang murtadin kayak si Pendi dan beberapa orang itu sebenarnya dari latar belakang yang sangat rendah, tidak berpendidikan, hidup di bawah kemiskinan. Dengan orang itu masuk Kristen, sekarang udah punya mobil, sebenarnya itu yang dipertahankan, Bang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang
mualaf gitu. Mualaf itu banyak orang-orang besar, orang-orang berpendidikan, orang-orang kaya kayak Deddy Kombuser, Dian Sastro, kan orang-orang yang berpendidikan semua. Tapi orang Aceh yang masuk ke Kristen tuh banyak sekali hidupnya di bawah kemiskinan. Malah ada satu kampung, ada orang yang satu kampung sama saya itu, dia memang miskin kali, untuk makan pun nggak ada karena dia dikasih makan sama orang-orang Kristen, ada mobil kayak Spendi lah contohnya. Spendi itu kan miskin, nggak berpendidikan, pendidikannya rendah, tapi masuk Kristen, itu yang dipertahankan oleh mereka. Sebenarnya itu kurang logis kalau dibilang Islam ini begini, Islam ini begitu. Tapi kan banyak di Indonesia ini orang-orang Islam nih ya, orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang sangat berwawasan, agama yang sangat logis. Tapi kalau orang-orang contohnya kalau di Aceh, orang-orang yang murtad gitu, itu memang nggak pernah berpendidikan, malah SMA pun nggak tamat, Bang. Jadi lebih gampang di brainwash atau dicuci otak mereka itu. Baik, baik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ingin saya tanyakan Anda, kalau boleh saya tanyakan, bagaimana Anda tahu, Anda sendiri ini ya, bagaimana Anda tahu kalau Anda sendiri tidak di brainwash? Gimana, Bos Cakra? Ini saya tanyakan kepada Anda, Pak Boy ya. Saya ingin tanyakan pada Anda terkait dengan orang-orang yang masuk Kristen itu sudah di brainwash. Saya mau tanyakan kembali kepada Anda, karena Anda orang Islam yang mengatakan Anda orang Islam, Anda atau orang Islam itu intelek lebih tinggi dan lebih cerdas, ya kan? Secara pribadi saya ingin tanya pada Anda, bagaimana Anda tahu kalau Anda ini tidak di brainwash dan diindoktrinasikan oleh ajaran-ajaran Islam? Ya logis saja aku rasa. Kan kita boleh di brainwash. Siapa tadi yang sebut-sebut nama saya, Prof. Cakra? Aku Bang. Yang bilang saya tidak berpendidikan siapa tadi? Apa pendidikan terakhir Rupaya, Bang? Hayya natakalam bil lughah arabiyah. Oh, Kita patuh al lughah arabiyah. Araftu bil lughah arabiyah. You know that? You can speak English, no problem, man. I can speak English. I can speak English, I can speak Japanese, I can speak Arabic. Oke, apa pendidikan Abang Pendi, pendidikan terakhir? Silakan. Begini, Saya 6 tahun di pesantren Ulumuddin, Losmawi Curungal Dengket. Oh, berarti pesantren aja ya, nggak pernah masuk perguruan tinggi ya? Pesantren saya Ulumuddin, dan tidak pernah ada orang Kristen datang ke rumah saya mengajak saya untuk masuk Kristen, tidak pernah ada. Itu yang di Merdu ada juga satu tuh di Menasakung. Jangan bicara orang lain, jangan bicara orang yang tidak ada di grup di Komal ini. Saya adalah tamatan pesantren Ulumuddin, dan saya ingin kasih tahu kepada Anda, tidak ada satupun orang Kristen datang ke rumah saya, datang ke Aceh untuk mengajak saya untuk masuk Kristen. Ya, saya masuk Kristen karena hidayah. Qala Yasu'a ila tilmid ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ila al-abi illa al-bi. Bukan karena kemiskinan. Wa ba'da ana aqra'u dzalikal ayat ana murtad minal Islam. Ini aja Bang Pendi, bukan karena kemiskinan. Takallam bil lughah Indonesia. Jaret takallam bil lughah Arabi. Biar semua orang tahu, bukan karena kemiskinan. La. Ana murtad. Ba'da ana aqra'u qala Yasu'a. Ana tariq wal haq wal hayah. Membaca Yasua. Yadhhabu ilal abi illal bi. Tunggu dulu Pendi. Dzalika wahidat tariq. Ya, wahidat tariq ilal jannah Yasua. Bang Pendi, konteksnya bukan itu Bang Pendi. Makanya jadi begini. Jangan. Anda tadi menyerang pribadi saya. Ya, benar. Anda mengatakan saya bodoh.
Lalu Betul. Anda mengatakan orang yang murtad itu miskin. Betul. Ya contohnya kan Anda kan mama Anda kan muncul juga suruh pulang miskin gitu nggak punya Benar. uang. Nggak nyambung, bos, nggak nyambung. Beda Oke, lah baik, sama baik, Pak kayak Pandi, di terima kasih. komputer, orang kaya, Shalom, Pak Pandi. Ini galau, saya galau. begini, coba tertib ini Pak Boy. Kemudian tadi Anda tidak menjawab. Ini saya tanyakan Anda secara ini ya, secara umum. Iya. Kalau klaim Anda bahwasanya orang Aceh itu inteleknya dalam Islam itu tinggi, nah itu kondisi toleransi dalam beragama di Aceh itu sangat tipis. Itu satu. Kalau toleransi ini tipis, bukankah itu pertanda intelektual orang masyarakat Islam di Aceh itu sangat tidak bisa diandalkan? Nah, kemudian itu dari segi intelektualitas. Kemudian yang kedua, ekonomi dan cara orang Aceh yang umumnya Islam. Nah, ekonomi itu sangat sangat tercermin daripada peraturan yang dibuat. Kalau klaim Anda mengatakan bahwasanya orang-orang Aceh itu orang Islam yang intelektualnya tinggi, nah kenapa sikap cara bermasyarakat, cara bernegara dan cara menciptakan ekonomi itu ternyata terpuruk? Nah, dan juga persoalan moralitas. Kenapa kalau Anda klaim bahwasanya orang-orang Islam yang sekarang dengan syariat Islam adalah inteleknya tinggi, kenapa moralitas dalam beragama itu sangat tidak manusiawi? Bukankah itu satu bentuk atau satu perwujudan yang ada kaitannya dengan tipisnya atau tidak punya esensi daripada ilmu yang mereka amalkan? Silakan dengan tanggapi 2 menit, silakan. Gini bang, yang tadi kan masalah brainwash. Jadi aku kalau di agama Islam ya logis saja daripada agama lain. Cuman kan yang ingin ku sampaikan kan gitu tadi, kita banyak menengok di Indonesia orang-orang yang murtadin itu kebanyakan orang-orang yang tidak berpendidikan, hidup di bawah kemiskinan. Contohnya seperti Abang Pendi ini tadi, beda yang dari Kristen masuk Islam kayak Deddy Corbuzier, Dian Sastro, Ustadz Felixio, kan beda itu. Begini, Subjektif itu, namanya subjektif. Itu subjektif namanya. klaim Iya, klaim tapi- saudara itu, tapi itu kan fakta Pak itu Boy, kan. Begini bro. Coba kamu lihat, Subjektif. jadi Corbuzier Yang kenapa dulu, masuk Pendi. Islam? Itu. Iya. Coba kamu bandingkan, saya masuk Kristen dan Deddy Corbuzier masuk Islam. Coba kamu bandingkan. Apa yang membuat dia masuk Islam dan apa yang membuat saya meninggalkan Islam? Ya, Jangan tolak ukur kamu itu adalah kemiskinan. Ya, tolak ukur itu bukan kemiskinan, bro. tapi faktanya begitu Bang Oke, Pendi. Ya, Bang faktanya Pendi kan sekarang, pendidikan coba tadi. kamu jelaskan. Sedih. Apa yang membuat Deddy Corbuzier itu masuk Islam? Coba. Karena logis saja aku rasa agamanya. Apa logisnya? Logisnya apa? Iya, percaya kepada Tuhan yang satu. Enggak, logisnya Terus itu masuk apa? akal. Apakah kamu sudah cari tahu apa sih yang membuat Deddy Corbuzier masuk Islam, meninggalkan Katolik? Dan kamu cari tahu apa yang membuat saya meninggalkan Islam? Ini yang paling Karena benar. Enggak, kalau abang kan karena kemiskinan aja bang, nggak pernah naik mobil, pas naik mobil udah masuk Kristen aja lah aku, kan gitu bang. Nah, makanya coba kamu masuk Kristen dulu. Oh, Masuk Kristen dulu. oke, baik. Ngapain bang, aku Oke, kan udah Pak punya Boy. mobil bang. Begini, Ya. tertib, silakan tertib dulu. Ini Pak Boy, saya sudah kasih 2 pertanyaan tadi. Saya mengharapkan Anda bisa menjawab secara data, tetapi analogi yang Anda angkat itu agak keliru. Jadi saya akan kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Terima kasih ya Pak Boy atas partisipasi Anda dalam Komal ini. Pak Ongki sudah menunggu. Silakan Pak Ongki tentang Iya. yang Anda tuangkan, silakan. Terima kasih sekali nih. Shalom. Assalamualaikum. Shalom, assalamualaikum, selamat malam, Prof. Cakra. Selamat malam. Ya, ini jujur perdana saya juga nih masuk ke Komal Prof. Cakra ini, tapi saya sering nonton di YouTube ya. Baru sebulan ini sebenarnya saya kenal Prof. Cakra ini juga lewat abang kita ini, Abi Pendi ini di Habaget, luar biasa memang di YouTube. Oke, bagus, kita connect ya. Kita connect ya. Bagus. Iya,
Izin, sebenarnya tadi ada mau bertanya, cuman saya mau sedikit nanggapin dulu lah tadi dari Bung Boy. Sedih juga saya dengar cara berkomen demikian ya. Iya. Berkomennya terlalu subjektif dan terlalu memaksakan opini gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti bertambah lah ilmunya lewat diskusi di Komal ini ya. Jadi gini, Prof. Cakra, kalau saya ada pertanyaan sebetulnya begini. Ini penting sekali karena saya senang sekali ketika Prof. Cakra itu ingin men-challenge logika yang ada di dalam Islam ya. Saya setuju sekali. Maksudnya begini, tadi Prof. Cakra juga sempat nyinggung karena sepertinya untuk logika yang ada di ajaran Islam itu memang agak sulit untuk bisa dikatakan logik. Akhirnya pertanyaan saya jadi adalah demikian. Kalau memang itu tidak logik, ataupun sulit untuk menemukan logika secara ilmu kepastian kita katakan antara yang diajarkan di agama dan Allah. Jadi menariknya itu pertanyaannya adalah sebetulnya untuk apa punya agama itu bagi mereka, bagi umat Islam ya. Artinya terlepas dari kalau kita bilang itu karena warisan. Nah kalau warisan berarti ujung-ujungnya bicaranya jadi seolah-olah tradisi gitu. Jadi sebuah tradisi atau yang istilahnya seperti kata Prof. Cakra itu adalah syariat ya, budaya. Sementara kita tinggal di suatu negara yang memiliki hukum gitu. Nah, saya jadi sedihnya adalah seperti seolah-olah ada dualisme aturan. Aturan syariat dan juga aturan hukum negara, yaitu republik kita di Indonesia ini. Iya. Ya. Akhirnya saya jadi melihatnya kan gini. Makanya saya suka berkata kepada beberapa teman kalau dalam ngobrol-ngobrol santai gitu ya, baik di kantor ataupun di luaran. Saya berkata sedih saya melihat perbedaan antara kita dengan negara luar seperti Amerika contohnya. Amerika bisa dikatakan mungkin lebih dari 70% sekuler kita katakan. Tapi kok di sana malah lebih tertib kita bilang. Bahkan mungkin juga, bahkan yang paling luar biasa kita perlu akui adalah hak asasi manusianya di sana. Saya boleh katakan Amerika itu luar biasa kalau bicara hak asasi manusia. Nah, di kita yang sibuk dengan berkata tentang kode etik agama, ritual agama, tapi ya benar seperti kata Prof. Cakra bilang, jatuh-jatuhnya cerminannya ataupun buahnya itu tidak buah yang baik. Jadi memang saya sedihnya itu berkata adalah bangsa ini seperti seolah-olah sengaja dipelihara untuk, mohon maaf ini kalimatnya agak kasar, dipelihara untuk bodoh. Jadi saya menggunakan pemahaman seperti itu. Negara ini, bangsa ini, ya mungkin tidak semua, memang tidak semua, tapi jadi seperti diajarkan atau sengaja dipelihara untuk bodoh. Lewat apa? Ya mohon maaf, kita harus akui memang lewat doktrin agama tersebut. Sehingga manusia tidak sempat lagi berpikir benar atau tidak yang diajarkan di agama ini. Akhirnya pertanyaan kita kan, untuk apa punya agama? Sementara agama itu kita harus akui memang masih abstrak sifatnya. Kenapa abstrak? Hasilnya nanti akan kita lihat setelah kita pergi dari dunia ini kan? Iya. Nah, makanya jadi ini menarik, Prof. Mungkin kalau Prof. Cakra punya satu semacam pandangan yang cukup mengena dengan alasan tersebut, ya boleh juga lah dibagi-bagi biar kita pun juga semakin luas ilmu pengetahuannya, Prof. Ya, baik, terima kasih. Ya, makasih, Prof. Ya, baik. Ada 3 poin yang Anda sebutkan itu yang menarik ya, yang bisa saya jabarkan. Ya, untuk pembicaraan kita, yang pertama persoalan sekularisme. Itu memang sekularisme mungkin sejauh ini adalah mungkin satu-satunya sistem yang bisa membuka cakrawala kita ini bisa berpikir, berani mempertanyakan apapun ajaran doktrin agama yang pernah kita dapat, termasuk mempertanyakan dan men-challenge tradisi-tradisi yang ada dalam kitab hadis, kitab fikih, kalau dalam Islam itu, termasuk pemikiran-pemikiran ulama, pemikiran-pemikiran mazhab, ya kan? Termasuk
klaim-klaim atau fatwa ulama. Nah, jangankan kita harus mengkritik Nabi Muhammad, Tuhan pun, ya kan, Tuhan yang diklaim, yang dianut oleh Nabi Muhammad ini perlu kita pertanyakan, perlu kita challenge. Nah, jadi saya kira tidak terbatas seberapa jauh kita bisa berpikir. Nah, untuk memberdayakan daya pikir kita ini, salah satu sistem yang saya lihat yang cukup andal sekarang ya sistem sekuler. Ya, sistem sekuler. Nah, makanya di Amerika ini yang negara-negara Barat, bukan hanya Amerika, tetapi Amerika adalah salah satunya mungkin frontiers dalam mempromosikan sistem-sistem sekuler Eropa, Jepang, Singapura, ya kan, Singapura. Bayangkan Singapura tahun 65, 67 itu kan mereka kan tinggalnya di kumuh di kondisi yang cukup sedih lah. Tetapi karena pola pikir mereka tepat kepada sekularisme, dalam waktu begitu singkat Singapura bisa bangkit. Dia kan bisa bangkit. Kenapa orang Singapura tahu bahwasanya kalau membiarkan orang-orang Islam itu atau tradisi-tradisi agama jadi hambatan, itu bisa bermasalah. Nah, walaupun Singapura di sana masih ada orang Islam, ada orang Hindu, orang agama lain-lain lah. Tetapi para penemu dalam hal ini, the founding father of Singapore, tahu bahwasanya negara itu harus bisa membina rakyat, menciptakan satu sistem sehingga rakyat ini bisa toleransi apapun agamanya. Nah, itu satu konsep yang luar biasa. Sehingga dalam waktu yang cukup singkat Singapura ini bisa tumbuh, ya kan, seperti Barat. Nah, kalau kita lihat dari konstitusi Singapura itu hampir sama dengan Amerika. Secara umum ya, secara umum ada perbedaan sedikit secara detail, tetapi secara umum itu sistem sekuler Singapura. Nah, jadi kembali kepada hal yang Anda sebutkan itu, pada kenyataannya memang Singapura sistem sekuler itu memang hanya satu wadah yang bisa menciptakan kita manusia ini bisa berpikir luas, bisa mempertanyakan segala apa yang kita mau tanyakan, dan tidak ada batas yang bisa kita pertanyakan. Jadi terbalik dengan sistem Islam, kebalikan, kita menggunakan akal itu dianggap dosa. Maka masalahnya dalam sistem Islam itu tidak diizinkan pemikiran-pemikiran baru, adanya undang-undang KUHP, undang-undang ini ya, penistaan agama. Tujuannya kan agar umat Islam ini tidak boleh berpikir. Sehingga penistaan agama yang ada di Indonesia itu korban utama daripada undang-undang penistaan agama kan orang Islam itu sendiri. Mereka jadi ignorant. Nah, ignorant atau sikap tidak mau tahu ini membodohkan umat itu sendiri. Makanya beberapa kejadian kemarin itu yang terjadi kepada Ahok dan kepada Sukmawati Soekarno Putri itu kan satu kejadian yang sungguh disedihkan, yang sungguh disesalkan. Perlakuan kaum ulama dan umat Islam Indonesia pada umumnya terhadap Ahok, sehingga Ahok ini menghadapi penjara kan beberapa tahun. Nah, itu satu bukti atau satu buah daripada sistem, daripada hukum yang ada dalam Islam atau sikap orang Islam, cara mereka memahami doktrinnya. Jadi dari segi sistem sungguh bermasalah memang dari segi doktrin. Kemudian persoalan demokrasi. Makanya demokrasi yang sehat itu susah tumbuh di negara-negara Islam. Demokrasi yang sehat yang kita lihat itu adanya di negara-negara yang umumnya orang Kristen, ya kan? Umumnya orang Kristen. Kemudian juga orang-orang Islam larinya ke negara-negara yang demokrasi, yang dibina oleh kebanyakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendukung sistem-sistem sekuler. Nah, jadi kita perlu sadarkan kawan-kawan kita yang Islam,
Kalau mereka klaim bahwasanya syariat Islam adalah terbaik, kenapa kehidupan mereka itu secara moralitas sangat tipis, secara ekonomi dan peradaban sangat tertinggal, secara teknologi terus tertinggal. Jadi mereka tidak bisa mengklaim dan bisa membela dan ngetot bahwasanya Islam ini terbaik dan Islam ini sempurna. Karena dari lahir itu terbukti kualitas sistem yang mereka pakai. Satu hal yang sangat tidak bisa mereka pungkiri dan ingkari, bahwasanya dalam alam ini ada satu prinsip yang bisa berbicara kepada manusia siapa saja tanpa harus ada banyak ilmu, yaitu dari buahnya itu akan nampak model doktrin yang mereka anut. Artinya, apapun yang ditanam di dada, apapun yang ditanam di dalam akal pikiran, itu akan keluar. Tidak bisa disembunyikan. Walaupun mereka mencoba sembunyikan, akhirnya akan keluar. Nah, makanya kita perlu ingatkan kawan-kawan kita yang dalam Islam ini, dari buahnya, kelakuan mereka, tindakan mereka, perangui mereka, itu adalah sumber atau sangat terkait dengan pola pikir mereka. Nah, dari buahnya kita kenal siapa mereka. Demikian juga dari buahnya mereka kenal siapa orang lain, gitu kan? Itu satu hal yang susah dimengerti oleh orang Islam dan perlu kita beri edukasi kepada mereka bahwasanya sistem itu adalah sistem yang ada dalam alam yang perlu mereka terima sebagai petunjuk, walaupun petunjuk itu sistem itu ditolak secara doktrin. Jadi kontradiksi antara doktrin Islam dengan yang ada dalam alam ini perlu mereka sadari bahwasanya sistem ini menunjukkan satu kebenaran yang hakiki duduk perkara setiap permasalahan. Makanya kita perlu mengajak mereka-mereka yang Muslim cendekiawan untuk bisa jujur dalam menunjukkan atau menjelaskan satu posisi, sehingga posisi itu mencerminkan kondisi alam, tidak terbalut dengan dogma buta. Kalau cendekiawan Islam masih terbalut dalam dogma buta ketika mereka menjabarkan atau menjelaskan argumen mereka atau posisi mereka, pada sesungguhnya mereka tidak mendidik mereka sendiri. Ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu sering digunakan itu, they don't do any justice for themselves. Ya kan? They don't do any justice for themselves. Dengan mereka tidak menunjukkan satu justifikasi atau keadilan buat mereka dengan mencoba menipu atau menutup, ya kan, menutup kondisi yang ada dalam alam. Nah, itu saya kira 3 poin. Banyak hal yang Anda sebutkan itu yang perlu kita jabarkan nanti kepada kali mendatang. Tetapi itu diantaranya yang bisa kita yang bisa saya jelaskan kali ini dalam waktu yang singkat ini, dan itu poin menarik saya kira. Terima kasih banyak sekali Pak. Tadi yang saya lupa nih sebentarnya Pak Oki ya. Tadi pertanyaan dari Oki. Makasih Prof. Ya memang ini satu lagi memang Prof. Bukan bertanya sebetulnya. Saya cuma ingin mengelaborasi aja ya. Oke. Saya cukup sedih itu adalah memang saya lihat beberapa kali saya tonton di Komal Prof Cakra itu mencoba untuk men-challenge cara pandang Nabi Muhammad seperti yang diagungkan oleh kaum umat muslim. Ya. Saya melihatnya analoginya ini adalah ibaratnya kita punya seorang bapak kan yang sangat sayang kepada kita sebagai anaknya, dan kita pun sangat mengagumi bapak kita karena rasa sayang dan ungkapan kasihnya yang selama ini kita rasakan. Namun pada suatu kali ternyata bapak kita ini ditangkap, disidang, dan terbukti bersalah oleh karena kesalahan yang memang fatal, katakanlah entah mungkin membunuh, mencuri, dan sebagainya.
Ini saya melihat problem ini adalah tidak bisa menerima kenyataan. Ini makanya saya berharap, ya maaf kepada saudara-saudaraku umat muslim ya, mungkin betul kita mengenal dari salah satu sudut pandang, seperti ibarat analogi ini seorang bapak kita yang kita sayang, tapi ketika dia terbukti kesalahannya, apakah kita mau mengabaikan kesalahannya tersebut? Ya. Melalui ujian-ujian yang seperti dibahas oleh Prof. Cakra ini kan berarti akan mengarah kepada pembuktian. Saya berharap agar terbuka. Kita boleh fanatik, tapi jangan fanatik itu mengabaikan apa yang menjadi fakta ataupun kenyataan. Jadi, ayolah kita berpikir terbuka, realistis, sekalipun itu pahit buktinya, tapi itu adalah kebenaran. Jadi, kalau memang kita melihat itu salah, kenapa kita tidak mau mengatakan salah? Kalau sayang dengan rasa sayang dan juga kebenaran itu kan satu hal yang berbeda walaupun tipis. Iya. Ya kalau saya selalu mempunyai prinsip adalah orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Nah, saya harapkan ini mungkin bisa ya buat umat muslim sekalian agar tidak melihat sudut pandangnya terlalu kepada fanatisme berdasarkan doktrin yang sudah diterima, tapi tetap kita berusaha menguji lewat Komal Prof. Cakra ini supaya hasil kenyataan yang muncul itu benar-benar sesuai dengan ya hasil uji lah istilahnya, dan kita pun bisa melihat itu secara mata terbuka, terlepas dari rasa sayang, karena fakta itu tidak akan mengurangi rasa sayang memang, tapi jangan mengabaikan fakta. Itu saja mungkin Prof. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa tadi untuk Amin, amin. Pak Ongki, salam kenal ya. salam kenal. Bro Pendi, saya izin nanti boleh japri-japrian ya. Boleh, siap. Siap, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Assalamualaikum. Shalom. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ongki. Terima kasih. Shalom ya. Shalom. Terima kasih. Shalom. Kita connect ya Pak Ongki. Baik, siap. 86. Oke, oh, baik. Satu pemikiran yang luar biasa yang barusan yang dituangkan Pak Ongki, persoalan cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian persoalan kebenaran, ada kebenaran pada seseorang itu bukan berarti orang ini tidak punya kasih. Nah, ini perlu kawan-kawan kita dalam Islam untuk bisa mereka mengerti. Karena begini, ada beberapa pesan yang sebelum saya menceritakan tentang ini ya, tentang pesan, saya akan menjelaskan sedikit tentang doktrin dalam Islam itu. Kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Nah, ini satu doktrin yang sungguh menjerumuskan. Kenapa saya bilang doktrin ini sungguh menjerumuskan? Nah, di dalam anda yang di bawah, silakan Anda bisa kaji dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada satu hadis dan tidak saya jabarkan kali ini. Tetapi yang intinya dalam hadis itu dikatakan umat yang benar-benar sungguh Muslim kan adalah seseorang yang mencintai Nabi Muhammad lebih daripada dirinya. Nah, kenapa ini bermasalah? Kenapa doktrin ini sungguh merusak dan sungguh menjerumuskan? Karena yang pertama, Nabi ini adalah fiksi menurut Al-Quran. Yang kedua, karakter Nabi yang digambarkan oleh Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kita fikih, dan Sirah Muhammad, dan para mazhab, dan juga pemikir-pemikir Islam. Ternyata yang terkandung, yang digambarkan oleh kitab-kitab tersebut, perangai Nabi Muhammad tidak menunjukkan dianya orang baik-baik. Nah, kita ini yang dituntut untuk mencintai seorang tokoh yang ternyata karakter dia ini bisa merusak diri kita sendiri. Makanya kemarin saya membuat satu pernyataan persoalan syariat Islam. Penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad. Nah, kenapa kezaliman Nabi Muhammad dengan syariat Islam ini suatu dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena ketika kaum ulama mencambuk seseorang sampai sehingga pingsan, hingga luka, yang mereka
tonjolkan, yang mereka pamerkan adalah karakter Nabi yang mereka amalkan. Makanya sungguh keliru kalau orang Islam mengingkari bahwasanya perlakuan kaum ulama itu tidak ada kaitan dengan perlakuan Nabi Muhammad. Nah, karena yang diakui dan yang ditonjolkan oleh kaum ulama di atas panggung, mencambuk seseorang hingga pingsan, hingga berdarah, itu adalah ada kaitannya daripada kitab-kitab yang mereka pegang. Nah, itu satu. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya perangai Nabi Muhammad ini yang tidak manusiawi, malah kita dituntut untuk mencintai tokoh ini. Mencintai sehingga ketika masyarakat Islam mengamalkan perangai dan tindakan Nabi yang zalim dalam beragama, mereka ini membawa dirinya kepada tindakan yang demikian. Nah, ini satu mekanisme dalam Islam yang saya kira jarang dimengerti orang Islam, jarang sekali dimengerti. Jalan keluarnya mereka sering menggunakan scapegoat atau mengkambing hitamkan dengan kata-kata nanti sering digunakan misalkan oknum, kemudian nanti bisa dikatakan oh dia ini kurang mengerti, kurang banyak ilmu. Tetapi bukan persoalan kurang ilmu. Persoalannya memang dari struktur, dari bagan doktrin memang dirancang demikian. Nah, makanya analogi yang kita katakan, oh seseorang yang melakukan kejahatan dalam Islam dan nama Islam itu tidak ada kaitan tidak ada kaitannya dengan kitab atau ajaran, itu sungguh keliru. Kalau mereka jujur. Nah, jadi ada dua cara kita bisa luruskan persoalannya. Yang pertama, kita bisa luruskan dari personal seseorang, apa dia bisa mengerti atau dia kalau salah mengerti itu bisa dimaklumi. Ya kan, bisa dimaklumi, yang namanya kita manusia kadang-kadang salah interpretasi. Nah, itu bisa dimaklumi. Tetapi yang tidak bisa kita terima bahwasanya kalau kita ingin angkat dan gugat doktrin yang mereka terima, nah ini yang bermasalah. Nah, kalau mereka jujur, kalau mereka katakan misalkan tidak ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang, kenapa harus disembunyikan? Nah, kenapa tidak bisa digugat? Kenapa tidak bisa dibicarakan secara publik, secara eksplisit, ya kan, secara terang-terangan? Nah, alasannya karena memang mereka akui ada aib. Di dalam kitab itu ada banyak aib, sehingga dilarang untuk dibicarakan, dibahas secara publik, karena itu memalukan. Nah, ini yang ingin saya ajak kawan-kawan saya yang dalam Islam untuk bisa jujur, untuk bisa manusiawi lah, ya kan, let's be human. Itu persoalan tradisi hadis yang saya maksud. Silakan anda yang di bawah. Itu ada hadis dalam tradisi Islam, kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Nah, secara psikologi, saya katakan tadi, ini sungguh bermasalah dan sungguh merusak. Nah, karena karakter yang dimaksud ini ternyata karakter tersebut tidak bisa diandalkan sebagai sumber moralitas dan juga tidak bisa digunakan sebagai sumber spiritualitas. Nah, itu poin yang diangkat oleh Bapak Ongki yang saya kira sungguh menarik. Nah, tadi saya mengatakan ada beberapa pesan yang sering saya terima dari kawan-kawan. Mereka ingin mendoakan saya ini kembali ke Islam. Nah, maka alasannya mereka sayang sekali sama saya, sungguh sayang. Saya bilang, oh terima kasih atas kesayangan Anda, terima kasih. Saya bilang, kalau Anda benar-benar cinta sama saya, sayang sama saya, tolong ciptakan diri Anda ini menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin, sehingga kalau saya ngopi sama Anda ini saya aman. Ya kan, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bilang sama kawan ini, kalau Anda sayang sama saya, tolong ajak kaum ulama dan kaum Tunku Dayah dan ustadz-ustadz agar mereka lebih manusiawi dalam beragama, sehingga kalau saya diundang ketemu mereka nanti saya aman. Kalau saya tidak aman, kalau tidak ini, cinta Anda ini mungkin perlu dipoles, ya kan, makna dan definisi Anda yang Anda maksud itu bagaimana?
Nah, itu beberapa pesan dan anekdot yang penting dan saya kira ini ya perlu saya diskusikan, share di sini terkait dengan kasih sayang yang dimaksud. Saya kira itu jawaban dan tanggapan saya dari Bapak Oki yang sangat bagus sekali yang diangkat tadi. Kemudian saya ingin kasih kesempatan yang lain yang ingin bertanya yang sudah menunggu dari tadi. Bapak ini ya, Bapak sebentar, Enjoy yang sudah sabar menunggu. Silakan Bapak Enjoy. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Enjoy. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abangku, sehat selalu dan bahagia selalu. Bang Pendi, Bang Ongki, Kang Fahman, Bu Aisyah dan semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Silakan dilanjut yang lainnya dulu abangku. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin Bang Pendi atau kita kasih kesempatan dulu kepada Mbak Aisyah. Silakan Mbak Aisyah yang sudah sabar menunggu tadi. Terima kasih sudah ikut nimbrung dalam Komal ini. Walaupun tadi tidak ini apa namanya kita tidak punya judul karena topik apa tamu yang kita interview yang akan kita wawancarai ternyata ada sedikit gangguan teknis, tetapi saya kira poin-poin yang sudah dibicarakan ini sungguh menarik. Mungkin Mbak Aisyah ada pemikiran dan apa namanya pertanyaan mungkin atau apa, silakan. Iya, selamat malam. Halo. Iya, Bang Cakra, susah masuk ke Pak Cakra ini. Saya kemarin juga lagi di bawah, saya nggak Pak. Cuma kepengin tanya karena beberapa hari ini saya belum dapat jawaban dari teman-teman Islam khususnya ya. Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan basic di dalam Islam dan itu kewajiban. Ya. Karena memang ternyata Pak Cakra ya 4 hari belakangan ini yang saya temukan berapa hari ini mereka aja basicnya itu nggak tahu loh. Dasar kewajiban dalam Islam yang basic itu nggak tahu. Ya, jadi kemarin tuh ada 2 tema sebenarnya ya, berapa hari yang lalu sampai hari ini tadi sampai tadi pun sama. Jadi tentang syahadat dan sunat itu kan basic, tapi itu kewajiban, betul Pak Cakra? Iya. Oke, pertanyaan saya, sunat itu perintah siapa sih? Kan itu? Iya. Ya, kita butuh validasi di situ. Iya. Ya, itu perintah siapa? Kalau perintah Allah di surah mana dan ayat berapa? Gitu kan? Sementara mereka yang bawa, ada beberapa bawa, tapi itu ya larinya ke At-Tabarani itu loh. Justru di situ saya bilang, kalau kamu bawa itu, ya satu orang itu tuh berapa versi? Ada yang bilang di dalam kandungan. Ya, ada juga bilang belum genap 7 hari disunat. Nah itu pun versinya ada berapa? Bukan cuma 1. Iya. Pertanyaan saya, kita ini di ruang publik kita butuh validasi data. Ya. Iya, benar. Ya benar. Itu benar. Benar sekali itu yang Mbak angkat. Itu persoalan sunnah itu yang sangat sangat mendasar, basic. Itu nampaknya memang kenyataannya banyak tidak dimengerti. Kemudian di dalam konsep itu sendiri ada beberapa ini yang membingungkan. Artinya begini, di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah sunnah Muhammad atau sunnah Nabi. Yes. Ya kan? Yang ada cuma yang ada itu kayaknya. Saudari Aisyah bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya Saudari Aisyah. Ya, gini Pak Rahman, pertanyaan saya sebenarnya gini. 1, sunat itu perintah siapa? Itu dia. Oke, sebentar pelan-pelan Pak. Ya, saya cuma butuh jawaban yang valid. Ya, valid itu bukan berarti jawaban ngomong gitu ya. Validasi data itu penting karena ini ruang publik. Ya, kalau itu sebentar. Kalau itu sebentar Pak. Pelan santai aja Pak. Kalau itu perintah Allah, tunjukkan perintah sunat itu kalau perintah Allah di surah apa? Ya, di ayat mana? Betul. Yang kedua, ya, apakah Nabi Muhammad itu disunat? Mantap. Itu dulu. Mantap. Silakan Pak.
Ya. Nah, itu yang Ibu Aisyah tanya itu Saudara Cakra. Sunat, tahu kan sunat itu? Kenapa dulu Saudara Cakra potong kelamin itu, ujungnya itu yang terkuluk itu dipangkas. Itu kan berdarah-darah juga itu. Jadi yang mengilhami Saudara Cakra memangkas dengan Saudara Pendi itu siapa? Yang ditanya Ibu Aisyah itu. Silakan Pak Cakra. Baik, saya tanggapi yang terima kasih Pak Faman. Akan saya tanggapi pertama dulu sebelum saya menjawab begini. Persoalan sunnah dulu. Perlu diketahui ini ada yang dalam Islam. Dalam Al-Quran itu tidak ada istilah sunnah Nabi atau sunnah Nabi Muhammad. Yang ada sunnatullah. Itu perlu digarisbawahi. Artinya Al-Quran menolak konsep-konsep hadis. Ya kan? Artinya Al-Quran menolak tegas konsep-konsep yang kita dapat dalam kitab hadis, kitab fikih, sirah Muhammad dan lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya ketika Al-Quran menolak konsep hadis, Al-Quran menolak konsep Islam itu sendiri. Ya, jadi agama Islam secara struktur, secara kerangka, secara bagan, Islam menolak. Artinya Islam menolak apa yang ada di dalam rukun Islam, yaitu peribadatan, segala peribadatan, sembahyang, puasa, naik haji, dan hal yang demikian. Itu adalah konsep hadis atau konsep-konsep yang dimengerti atau yang dimaknakan oleh mereka yang nulis hadis atau kitab fikih. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian persoalan sunnah. Tadi saya sudah jelaskan kalau bahwasanya dalam Al-Quran itu yang hanya ada sunnah Allah, artinya sunnah itu harus kalau Allah ini dianggap datangnya dari pencipta alam, sang pencipta alam, maka sunnah itu harus bisa dimengerti oleh semua manusia dan harus bisa dilalui hasilnya itu, sehingga hasilnya itu ada dalam alam, bukan dalam hayalan, bukan dalam ruang lingkup yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dimengerti oleh indera manusia. Nah, kalau hasil daripada janji sunnah Allah ternyata terdapat di luar daripada ranah manusia, kemampuan daya nalar manusia, maka hal yang demikian tidak bisa dikatakan sunnatullah. Nah, apapun konsepnya, apapun pendekatan, apapun hipotesis yang dibuat atas nama pencipta alam, itu harus berada di dalam ruang lingkup alam itu sendiri. Itu perlu dimengerti. Sehingga manusia tidak terjebak dalam dogma buta. Dan kemudian wisdom atau kebenaran itu harus benar-benar terbuka kepada siapa manusia, termasuk kalau mereka ingin kritik. Nah, yang namanya sunnah Allah itu, sunnah Tuhan itu bisa dikritik oleh siapapun manusia dan bisa ditolak, bisa digugat oleh siapapun manusia. Nah, makanya persyaratan yang ada dalam Islam itu ada, jangan kamu kritik Islam, kamu kena pasal ini, pasal itu. Nah, itu yang bermasalah. Itu lahir pemikiran yang demikian itu lahirnya ketika kita masuk dalam fikih. Artinya fikih ini sudah ditolak oleh Al-Quran atau tidak diterima oleh Al-Quran. Nah, itu secara duduk perkara antara Al-Quran atau sunnatullah dibandingkan sunnah Nabi. Nah, sekarang kita lihat sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi Muhammad yang ada dalam kitab fikih dan kitab Ahlussunnah itu kan seorang tokoh yang memang menurut pemikiran sekelompok orang. Artinya hadis yang kita dapat dalam kitab-kitab Islam bukanlah ditulis oleh sesosok tersebut, tetapi ditulis oleh orang lain, sekelompok orang lain atas nama Nabi. Jadi figur Nabi Muhammad itu tidak dikenal siapa. Nah, makanya Anda baca ketika maaf, ada Pak Cakra, mohon maaf, sorry Pak Cakra, saya salah, maaf. ya. Itu banyak ya. Saya dari jauhan kok ini ya. Itu yang saya maksud sunat atau kitan, Pak. Sunnah kitan ya? Ya kitan, sorry, bukan sunnah. Kitan atau sunat.
Khitan itu yang saya mengerti itu datangnya dari tradisi Muhammad, dari tradisi baik dari agama lain, mungkin dianut lagi dalam agama Islam. Makanya iya Pak Cakra, makanya saya itu beberapa hari kan, makanya saya tanya, sunat atau khitan itu perintah siapa sih teman-teman Islam? Kan itu. Ya. Kalau perintah dari Muhammad, automatically harus ada di Quran, betul nggak Pak Cakra? Benar. Ya, Ya, itu kita butuh validasi itu. Benar. Nah, yang diikuti umat Islam ini benar perintah Allah, perintah Rasul atau tradisi? Ya, bagus. Nah, itu kan pertanyaan. Nah, itu kemarin itu berapa hari ini? Itu basic ya Pak Cakra? Ya, Itu basic yang menjadi kewajiban umat Islam. ya, Betul nggak? ya. Nah, sementara sampai detik ini mereka nggak bisa jawab validasi datanya di mana. Ya. Karena itu kewajiban, itu yang kita butuh Pak Cakra. Sorry Pak Cakra, saya salah ya Pak Cakra. Monggo Pak Cakra. Enggak apa, karena enggak apa. Jadi persoalan khitan atau Yes. ya, khitan itu memang tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ada kita dapat dalam kitab hadis, ya kan, termasuk khitan terhadap wanita. Ini yang sungguh bermasalah. Sehingga female genital mutilation atau sunnah bagi orang wanita ini kan cukup berbahaya, sehingga karena kan secara organ ini sungguh ini efeknya itu luar biasa, sehingga praktek-praktek khitan itu baik laki-laki, walaupun terhadap laki-laki tidak begitu berbahaya karena kulitnya itu ketika dipotong tidak sebahaya bagi orang wanita. Yang bermasalah sekali sekarang khitan bagi wanita, sehingga di UN, di World WHO ini kan melarang sangat perbuatan-perbuatan khitan terhadap wanita, karena efek kesehatan itu bisa sampai ada banyak angka-angka yang meninggal, terutama di negara-negara Afrika yang mempraktekkan khitan ini terhadap wanita dengan alasan agar wanita ini tidak kekuatan seksual mereka ini lebih rendah. Nah, inilah pemikiran-pemikiran dalam Islam yang cukup aneh, yang cukup absurd. Karena dari kodrat wanita ini kan tidak bisa dipedamkan dengan cara demikian. Dan malah menunjukkan dalam hal ini kalau memang orang laki tidak bisa melayani atau memenuhi kepentingan seksual hubungan suami istri, berarti ada masalah di dalam psikologi orang laki-laki itu sendiri. Dalam hal ini pola-pola pikir ulama, cara mereka mengontrolkan kaum wanita. Kan ujungnya kan pengkhitanan atau khitan terhadap wanita, tujuannya kan ke situ agar wanita ini tidak kemana-mana, misalkan terlalu bagaimana ekspresif di publik, sehingga mereka ini tidak tidak banyak komunikasi dengan publik. Tujuannya salah satunya dengan mengkhitankan jenis kelamin mereka. Ternyata efek daripada kesehatan khitan bagi wanita ini sungguh merusak dan sungguh berbahaya. Ada sedikit manfaat kalau dilihat dari laki-laki khitan itu, kalau di Afrika ya, karena banyak AIDS di situ, ada sedikit manfaat karena orang yang khitan itu tidak cepat terjangkit. Tetapi kalau dibawa kepada komunitas misalnya yang modern, orang yang tidak khitan, laki-laki yang tidak khitan di negara-negara modern, mereka tidak kalau memang mereka jaga kesehatan, ya kan, mereka mandi, ya kan, mereka kalau kencing bersih diri, ya sama-sama sehat. Jadi konsep khitan itu baik bagi laki-laki dan perempuan itu secara ini terutama bagi perempuan sangat tidak mendasar, membawa orang perempuan ini kepada
spiritualitas yang baik, tidak membawa orang perempuan ini pada kesehatan yang baik. Segalanya lah yang bisa saya dapat, yang saya bisa simpulkan bahwasanya khitan yang diberlakukan kepada wanita tidak ada manfaat sama sekali, malah merusak orang wanita dan merusak psikologinya terutama. Jadi menjawab pertanyaan Anda, khitan itu memang tidak ada kaitannya dengan Quran, tidak ada dalam Quran. Jadi yang hanya adalah sumbernya ya dari narasi sekelompok orang yang kita dapat dalam kitab fikih yang dikatakan, oh ini didengar dari Aisyah, dirawikan dari si fulan, ya itu aja. Ujungnya praktek-praktek khitan yang ada dalam Islam tidak lebih daripada budaya, saya kira. Berarti yang mewajibkan itu tidak tahu ya sumbernya dari siapa ya, bukan dari Allah kah atau dari Rasul, itu bukan ya ternyata ya, betul? Bukan Ya, oke. Jadi gini Pak Cakra ya, nah pertanyaan kedua sebenarnya masih tetap di khitan. Nah, apakah Nabi Muhammad disunat atau di khitan? Itu menjadi pertanyaan yang sampai detik ini ya, umatnya sendiri tidak bisa menjawab. Ya, benar. Itu tidak kenapa tidak mungkin dijawab? Yang pertama, di dalam hadis tidak dikatakan nabi yang dimaksud itu ada di khitan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua figur tersebut memang figur fiksi. Nah, Ya kan? Makanya orang Islam tidak bisa menjawab dan tidak mungkin menjawab. betul. Justru yang saya temukan dari dalil yang lain, Ya. ya, justru Nabi Muhammad itu memerintahkan tidak boleh dikhitan karena itu salah satu syarat ya, untuk bertemu Allah di hari kiamat tidak boleh berkhitan. Coba tolong dibaca, bisa minta tolong host dibacakan Sahih Bukhari, ini dalilnya kurang lebih 10 ya. Ini saya tidak punya kitab yang dimaksud. Mungkin Sahih Bukhari, coba di Sahih Bukhari. Nomor berapa itu? 3100. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa teman-teman Islam ini khususnya Pak Ustadz tidak, terutama Pak Ustadz ya, kenapa sesuatu yang penting ini tidak disampaikan? Karena ini syarat-syarat ya untuk umat Islam laki-laki di hari kiamat mau bertemu dengan Allah, itu kan salah satu syaratnya. Tidak boleh dikhitan, dan itu perkataan Rasul itu. Kenapa sampai saat ini umat Islam nggak dengar, nggak pernah tahu maksudnya Pak Cakra? Iya, begini nampaknya ada kontradiksi di dalam tradisi itu sendiri. Persoalan hadis yang Bang Aisyah tunjukkan itu akan saya coba cek. Tetapi secara tradisi dalam Islam itu dianggap Nabi Ibrahim disunat. Rujuknya ke situ. Jadi saya tahu Pak Chandra. Jadi memang selama ini alibi jawaban yang kita temukan ya di tok ini ya, semua menuju ke Mila Ibrahim. Nah kalau kita ikutin kan oke. Kalau kamu mengikuti Mila Ibrahim, pertanyaannya sekali lagi, di Quran mana Nabi Ibrahim disunat? Nggak ada juga kan? Nggak ada juga, benar. Nah, kalau dipaksakan lagi, oke, mengikuti bla bla bla. Kalau kalian benar-benar memaksakan mengikuti Nabi Ibrahimmu itu disunat umur berapa? Kan itu? Iya. Nah, pertanyaan saya, di negara Konoha ini, laki-lakinya disunat umur berapa? Ya, biasanya SD, SMP, benar nggak? Nah, mereka ngikutin siapa itu? Iya. Ya. Nah itu kan akan harus jadi pertanyaan Pak, karena mereka memaksakan ngikutin Mila Ibrahim, sementara kalau kita ikutin Ibrahim sendiri disunat umur berapa? Harus ngikutin dong. Nah pertanyaan saya, di Indonesia ini yang kita temukan umat Islam disunat umur berapa? Dan itu ngikutin siapa? Iya, ya menarik. Nah, itu kan harus jadi pertanyaan besar itu Pak. Iya, iya. Itu menarik. Memang itu nampaknya dari tradisi hadis yang pertama, kemudian tradisi hadis itu tidak bermuara kepada
tidak bisa dibuktikan. Misalkan tadi ditanyakan umur berapa Nabi Ibrahim disunat, ya kan? Kemudian apa Nabi Muhammad disunat. Jadi jawabannya Permasalahannya umat Islam sendiri memaksakan benar. mengikuti mila Ibrahim. Nah, kalau kita ikutin, oke, kita ikutin. Tertulis di mana dan Ibrahim itu disunatnya coba umur berapa? Iya. Malah diwajibkan kan. Jadi kalau memang itu wajib kan harus ada satu patokan, ya kan, umur berapa atau bagaimana. Ya kan? Makanya saya tanya, kalau mereka mengikuti mila Ibrahim sementara mereka melakukannya saat ini dilakukan, anak-anaknya itu umur berapa disunat, itu ngikutin siapa? Iya, benar. Iya. Ini karena mereka sendiri memaksakan mengikuti mila Ibrahim. Iya. Lah kok malah kenyataannya ya teman-teman bisa berpikir sendiri. Itu aja Pak Cakra. Karena begini Pak Cakra. Bagus. Karena saya kritis Pak Cakra. Nah pertanyaannya, seorang junjungan, panutan, dan kekasih Allah itu kan role modelnya Islam, betul nggak? Iya. Ya? Nah, itu aja dia sendiri tidak bisa memvalidasi ya bahwa junjungan itu sendiri disunat. Justru ada hadis lebih dari 10 hadisnya ya bahwa Rasulullah ya memerintahkan umat Islam tidak boleh disunat karena itu adalah salah satu syarat di hari kiamat nanti bertemu dengan Allah. Bayangin ya, salah satu syarat untuk bertemu Allah di hari kiamat, satu ya, bertelanjang badan, bertelanjang kaki, dan tidak dikitan. Pertanyaan saya begini Pak Cakra, itu dalilnya bukan cuma satu. Kenapa para ulama-ulama itu tidak menyampaikan hal yang penting itu? Iya. Iya, benar. Sekali lagi. Iya. Itu memang perlu digugat dan nampaknya ada kontradiksi yang nanti akan saya coba lihat hadis 3100 yang itu memang perlu digugat. Terus hadis Ahmad 18-14 sama juga, kurang lebih 10 saya punya dalilnya. Capek dua dulu lah itu. Iya. Itu perkataan itu sabda Rasulullah itu. Iya. Karena sabdanya itu perintah syarat untuk bertemu Allah di hari kiamat. Iya. Baik. Salah satunya itu tidak boleh disunat. Menarik. Ya menarik. Itu sungguh kontradiksi dengan mila Ibrahim yang mereka klaim mereka mengikuti Ibrahim. Iya. Jadi menarik. Baiklah Mbak Aisyah. Pak Cakra, ya. Atas pertanyaannya. Jadi bahan kajian kita berikutnya dan perlu kita gugat dan perlu kita bahas untuk kali mendatang terkait dengan khitan atau female mutilation. Dan efek daripada khitan terutama bagi orang wanita bagi orang wanita. Baiklah, kita kasih kesempatan buat yang lain sebelum kita tutup. Yang siapa tadi yang barusan naik sebentar ya, yang barusan naik. Kebetulan baru turun. Ini Pak Pendi, terima kasih banyak. Shalom. Belum sempat mengkomen lagi. Silakan. Salam Bang, salam. Saya naik. Nah, ya salam Bang. Saya naik tadi hanya untuk diskusi dengan si Boy tadi ya, orang Aceh itu yang begitu gampang mengatakan setiap ada orang murtad itu pasti dikaitkan dengan kemiskinan dan pendidikan rendah. Makanya saya tadi bertanya ketika dia mengatakan bahwa yang mu'alaf itu seperti Deddy Corbuzier dan artis-artis yang lain, yang ingin saya tanyakan adalah pernah nggak dia cari tahu apa sih membuat para artis itu murtad dari agama Kristen, menyangkal imannya dan masuk agama Islam? Nah ini kenapa? Ini sebenarnya yang harus dicari tahu. Tapi kebiasaan teman-teman itu adalah setiap ada yang murtad pasti miskin atau pendidikan rendah atau satu lagi di bawah perut. Padahal belum ada satupun murtadin yang saya dapatkan menikah 2, 3, 4. Tapi banyak kita dapatkan orang yang meninggalkan kekristenan dan masuk agama tersebut itu istrinya lebih daripada satu.
Nah, siapa sebenarnya di sini yang gara-gara selangkangan? Ya. Makanya seperti yang Prof sering sampaikan ya, orang sering sekali hari-hari ini mengutip ayat, kamu dikenal dari buahnya, kita dikenal dari buah, dan engkau mengenal mereka dari buahnya. Nah, itu saja dari saya, Bang. Iya, Pak Pendi, aku boleh tambahin sedikit nggak Pak Pendi? Pak Pendi shalom ya, sudah lama nggak pernah ketemu. Ya, shalom. Saya juga sudah lama nggak buka koma. Iya, sudah. Ya. Jadi makanya kalau saya disuruh menambahkan untuk para mu'alaf cuman satu, ya. Karena para mu'alaf itu tidak pernah baca Alkitab, itu jelas. Ya. Tertulis jelas kok itu. Ya. Kalau mereka baca Alkitab nggak mungkin. Contohnya Dr. Hicaki, dan dia sudah mengakui itu di depan Pak Gilbert waktu berapa bulan yang lalu. Dia tidak pernah bergereja 3 bulan. Ya. Itu jelas, ya. Dan maaf ya, kalau saya itu kan berdasarkan Alkitab ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Ya, jelas Tuhan Yesus bilang apa di situ? Maaf ya, sebelum agama abad ke-7 ini datang. Saya cuma mengikuti itu aja. Iya. Banyak ayat-ayat lainnya. Sama satu lagi Bu, izin Bu Aisyah. Iya Pak. Itu yang paling nyata lagi kisah yang masalah si Yahya Waloi ya. Baik Pak, Walani. Yahya Waloni itu ya, itu lebih parah itu. Mengaku-ngaku mantan pendeta dan sebagainya, ternyata semua hoax. Iya. Tapi ya itu kita ngomongin tentang mu'alaf gitu kan. Makanya saya bilang mereka baca Alkitab tidak. Ya tadi salah satunya mungkin unsurnya ada yang sebutin sama Bang Pendi. Bisa jadi perut, di bawah perut, bisa jadi itu nggak duniawi pokoknya ya. Saya rasa kalau mereka baca Alkitab, Tuhan Yesus sendiri sudah bilang di Alkitab sebelum abad ke-7 itu ajaran itu datang. Ya, contohnya tadi ya. Di Timotius itu tadi. Iya. Itu jelas kok, Pak. Ya memang persoalan mualaf di dalam ini ya di Indonesia atau di luar negeri umumnya tidak begitu mengenal dalam dimensi hukum fikih. Mereka cuma mengenal kalau kita bersyahadat langsung dosa saya ini terhapus gitu kan, dan sekali masuk Islam kan mungkin dalam 5 menit mengucap doa kalimat syahadat sudah jadi orang biasa kan? Sehingga mereka tidak begitu mendalam atau mungkin tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus human rights atau hak-hak asasi manusia yang dialami oleh kaum muslim, yang suara mereka sering tidak diekspos, ya kan? Kalaupun kita dapat itu di bawah organisasi hak asasi manusia kayak human rights dan advokasi hak asasi manusia di lokal-lokal, kemudian di Amnesty International, dan itu hanya sedikit pun orang Islam yang memperhatikan ke situ. Jadi makanya persoalan syariat Islam yang ada di Aceh itu kan di antara kelompok pertama yang menantang itu kan Amnesty International. Mereka mengirimkan surat secara langsung kepada pemerintah Aceh tentang syariat Islam. Nah, ketika saya pulang ke Aceh, saya mau lihat sendiri apakah sampai surat Amnesty International. Rupanya mereka tidak pernah mendengar pun. Memang tidak diperhatikan, sehingga mereka yang mu'alaf hal-hal yang begini mereka sering tidak terdidik atau tidak begitu berwawasan tentang kondisi perlakuan muslim terhadap orang Islam atau orang dalam pada ini mu'alaf sering tidak banyak memberi kontribusi kepada orang muslim untuk bisa membawa satu pembaharuan. Jadi kebanyakan orang mu'alaf kalau masuk Islam itu ikut-ikutan, malah lebih ekstrim. Kita lihat
malah lebih ekstrim. Sehingga karena mereka menjadi ini terbayang mereka ingin menciptakan satu kondisi yang seperti khalifah, seperti ini bayangan masa lalu, kejayaan keemasan masa lalu yang tidak ada dasar apa-apa, sehingga mereka terbayang-bayang dalam lamunan masa lalu ini yang mereka sendiri tidak bisa mengaktualisasikan masyarakat Islam ketika mereka masuk Islam. Nah, makanya saya sering kadang-kadang saya mempertanyakan kepada mualaf. Kemarin ada mualaf yang dari California, orang Aceh, kirim kabar buat saya, ya kan, begitu gembira. Saya bilang begini sama kepala orang Aceh di California. Saya bilang, tolong sampaikan kepada mualaf itu kalau dia mau benar mengkontribusi kepada Islam, bahwa pembaharuan sehingga orang Islam tidak terus tenggelam dalam kegelapan. Nah, kalau dia masuk Islam hanya sekedar untuk jadi ekstremis, nah itu malah lebih merusak. Itu kadang-kadang kebanyakan mualaf demikian. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan di bawah, agar terutama orang Islam di bawah, agar bisa melakukan satu introspeksi, apakah mualaf yang dipamer-pamer itu bisa membawa orang Islam masyarakat Islam yang sudah dalam Islam, yang lahir dalam Islam, bisa menggerakkan daya nalar mereka, bisa membuka cakrawala mereka. Kalau mualaf ini hanya datang untuk menambah duka, untuk menambah jeratan dan kegelapan dalam Islam, berarti orang mualaf tidak membawa mereka sendiri kepada pencerahan, dan malah dan malah ketika mereka keluar dari agama apapun sebelumnya, ketika masuk Islam ternyata kehidupan mereka tidak mencerahkan. Dalam hal demikian saya kira sungguh merugikan kalau mereka tujuan masuk Islam cuma ikut-ikutan, cuma ngetot kepada dogma Buddha, ya kan. Hal ini sekira demikian, Pak. Terima kasih banyak nih Pak Aisyah dan Pak Pedi. Persoalan analogi itu memang perlu kita luruskan. Sering digunakan salah analogi yang menganggap orang masuk Kristen itu untuk cari uang. Itu memang satu narasi yang sungguh tidak jujur, saya kira. Tidak jujur, yang sering dipopulerkan dan digunakan sebagai bahan dakwah oleh rekan-rekan kita dalam Islam.